Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeffrey Alexander. My student ID 1805 3095. Oke, di sini saya akan membuat video tentang praktek mengajar ya melalui daring, atau saya akan menjelaskan beberapa poin dengan bahan ajaran itu analisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya ini kita ketahui bahwa di dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh IPM, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dan hasil penelitian ini berdasarkan metode analisis jalur menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Nah, inflasi berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Nah, bisa dilihat dari gambar, ini adalah tingkat kemiskinan antar provinsi Indonesia tahun 2018 sampai 2019 melalui persen. Berarti tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia di tahun 2018 sampai 2019 itu provinsi yang tingkat kemiskinan yang tertinggi terletak pada Provinsi Papua, ya, dengan 27,74%. Yang kedua ditempati oleh Papua Barat di kisaran angka 23,01%. Dan di posisi kedua terletak pada NTB 21,35%. Dan posisi paling sedikit tingkat kemiskinannya yaitu terletak pada DKI Jakarta 3,57%. Kita lanjut terhadap ya, ini data pengangguran antar provinsi Indonesia tahun 2018 sampai 2019 juga melalui presentasi persen. Berarti tingkat pengangguran yang ada di Indonesia terletak pada Provinsi Banten dengan 8,52%. Itu tingkat pengangguran tertinggi. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terletak pada Provinsi Bali 1,37%. Oke. Selanjutnya, kita beralih kepada konsep kemiskinan. Nah, sebelumnya kita kurang tahu apa itu konsep kemiskinan. Bisa jadi kita beranggapan kemiskinan itu adalah orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu juga benar, namun lebih tepatnya mari kita simak konsep kemiskinan yang ada di depan. Oke. Konsep kemiskinan. Secara sederhana, definisi menurut UNDP, United Nations Development Programs, tahun 2019, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang, rumah tangga mengalami kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan. Menurut World Bank tahun 2000, kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan, deprivation of well-being. Berarti kebutuhan dasar yang dimaksud di sini adalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok, beras, gula. Mungkin ada salah satu dari kebutuhan pokok itu yang sehari-harinya kurang tercukupi. Nah, itu yang definisi kemiskinan menurut United Nations Development Programs. Selanjutnya, oh ya, tinggal satu lagi. Kemiskinan itu juga merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesejahteraan. Ini menurut Mahmud ya. Kemudian
Iya, kemiskinan itu juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama kemiskinan absolut, yang kedua kemiskinan relatif. Apa itu kemiskinan absolut? Yaitu yang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, itu berarti yang kemiskinan absolut di sini berarti orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi seperti gula, beras, teh, ataupun yang lain-lain. Sedangkan kemiskinan relatif adalah apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berarti dia sudah memiliki kehidupan yang taraf hidupnya sudah cukup memenuhi kebutuhan sehariannya. Tinggal lagi mungkin di antara semua penduduk yang ada di sekitarnya, mungkin dia yang paling ekonominya paling rendah. Makanya di sini dia termasuk orang latar belakang kemiskinan yang relatif. Itu faktor penyebab kemiskinan menurut Mahmud 2016-2024 adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan produktivitas rendah juga, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Menurut Todaro Smith tahun 2018, kemiskinan di negara berkembang akibat dari tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya cenderung lambat. Selain itu, fasilitas dan pelayanan kesejahteraan masih buruk dan masih terbatas. Ya, itu sering terjadi di negara berkembang, terlebihnya negara kita sendiri, Indonesia. Dan menurut kata Smita dalam Rahmawati tahun 2006, kondisi kemiskinan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor rendahnya taraf pendidikan. Yang kedua, rendahnya derajat kesejahteraan, terbatasnya lapangan pekerjaan. Rendahnya taraf pendidikan ini sering terjadi di negara kita bagian pelosok, apalagi bagian pedesaan. Mereka anggap pendidikan itu tidak penting. Sekarang orang S1 saja banyak pengangguran. Mereka pola pikir mereka bergantung kepada nasib. Kalau nasibnya bagus ya tidak perlu sekolah. Pendidikan itu tidak penting. Yang kedua, rendahnya derajat kesejahteraan. Rendahnya derajat kesejahteraan ini dimaksud adalah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi merasa tidak puas, sehingga memerlukan lagi dan lebih. Maksudnya dia ketika dia sudah mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan, dia masih ingin lebih dari itu. Kemudian setelah dapat dia ingin lebih lagi. Ya. Yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan. Ini tidak asing lagi permasalahan yang terjadi di negara kita. Mungkin di negara maju pun sudah ada yang namanya sempitnya lapangan pekerjaan. Tinggal lagi di negara kita memang permasalahan ini lebih mencolok dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan terjadi akibat belum berkualitasnya sumber daya manusia, merupakan komponen dari indeks pembangunan manusia. Berarti IPM itu indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang lambat, terbatasnya lapangan kerja, yang kemudian meningkatkan tingkat pengangguran dan rendahnya taraf pendidikan dan kesejahteraan. Ya, pendidikan adalah latar belakang seseorang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah yang ada dalam dirinya. Oke, lanjut. Ukuran kemiskinan. Ada di sini saya menemukan beberapa ukuran kemiskinan, atau ada 5 ukuran. Yang pertama, tidak miskin, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran per bulannya lebih dari 350,610. Yang kedua, hampir miskin, yaitu pengeluaran per bulan per kepala antara 280,488 sampai dengan 350,610 atau sekitar antara 9,350 sampai 11,687 per orang dalam satu hari. Yang ketiga, hampir miskin, yaitu orang yang dengan pengeluaran per bulan per kepala 2,33 per 740
sampai dengan 280,488 atau sekitar antara 7,780 sampai dengan 9,350 per orang dalam satu hari. Yang keempat, miskin. Dengan pengeluaran per orang per bulan 233,740 ke bawah atau sekitar 7,780 ke bawah per orang dalam satu hari. Dan kemudian sangat miskin kronis. Tidak ada kriteria beberapa pengeluaran per orang dalam satu hari. Tidak diketahui jumlah pastinya. Nah, itu adalah beberapa tingkat ada ukuran kemiskinan yang terletak pada negara kita Indonesia. Mungkin juga ada persamaan dengan negara lain seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura. Oke, next. Kemudian langkah-langkah dalam mengurangi kemiskinan. Di sini ada beberapa langkah, yaitu update penduduk. Update penduduk ini adalah ketika ini terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, seperti padatnya penduduk akan mengurangi lapangan pekerjaan. Kenapa? Ini akan juga menimbulkan kemiskinan yang tinggi karena tidak adanya tempat untuk seseorang melakukan kolaborasi, melakukan untuk update tempat pekerjaan yang baru karena dipenuhi oleh rumah penduduk. Yang kedua, integritas penyaluran bansos. Yang ketiga, subsidi, administrasi bisnis, intensif bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, ini sangat penting, intensif bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Ini sangat penting dan ini sangat ampuh untuk mengatasi beberapa kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena walaupun tidak dilatar belakangi human resources yang baik atau tidak dilatar belakangi pendidikan yang tinggi, kebanyakan penduduk negara Indonesia mampu melakukan dan mengolah hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan dengan baik. Dan yang tiga ini adalah hasil yang bumi Indonesia yang paling besar. Kemudian pengelolaan APBD secara cermat ini lebih bergantung kepada pejabat-pejabat daerahnya sendiri. Dan kita harap semoga pejabat-pejabat daerah kita dapat melakukan pengelolaan APBD per daerah dengan baik dan menyalurkannya dengan ke daerah itu dengan baik juga. Dan mungkin itu adalah beberapa materi yang saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Andaikan ada kata yang salah atau kurang dimengertinya penyampaian dari saya ucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.